Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Plumia 2, kelompok 2 ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang muncul sebagai kekuatan baru di Selat Malaka, yakni muncul pada abad ke-16 setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Para pedagang Islam tidak mengakui kekuasaan Portugis di Selat Malaka dan segera memindahkan jalur perniagaan lainnya di seluruh wilayah Nusantara. Peran Malaka sebagai pusat perdagangan internasional digantikan oleh Kerajaan Aceh selama beberapa abad. Kemudian, setelah aktivitas perdagangan dan pelayaran yang berlangsung di Kerajaan Aceh mengalami perkembangan serta sudah terjadi keramaian, kemudian perkembangan tersebut mempengaruhi beberapa bidang meliputi sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, kehidupan sosial Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Kerajaan Aceh mengalami kemakmuran, berkembanglah sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kaum bangsawan Kerajaan Aceh yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil disebut golongan Teku. Sedangkan kaum ulama yang memegang peran sangat penting dalam agama disebut Teuku. Namun, antara kedua golongan masyarakat sering terjadi persaingan dan membuat melemahnya Kerajaan Aceh. Sejak berkuasanya Kerajaan Aceh yang berkembang pada abad ke-12 sampai ke-13, telah terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tapi saat Kerajaan Aceh dipimpin oleh Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dari Kerajaan Aceh dan berkembang sampai ke daerah kekuasaan Aceh. Aliran Sunnah wal Jamaah dari kehidupan sosial Kerajaan Aceh yang sudah kita bahas di atas, perkembangan dalam bidang kebudayaan tidak secepat perkembangan pada bidang ekonomi. Peninggalan dan terlihatnya dari kerajaan ini adalah Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh wilayah kerajaan yang begitu subur dan membuat hasil bumi yang begitu melimpah, yakni dengan komoditas utamanya yaitu lada. Meluasnya Kerajaan Aceh ke beberapa daerah di pantai barat dan timur Sumatera mempengaruhi meningkatnya penjualan lada yang dihasilkan. Selain itu, penguasaan Kerajaan Aceh atas wilayah di Semenanjung Malaka berakibat pada pertambahan komoditas ekspor. Kerajaan Aceh berhasil menguasai Selat Malaka yang saat itu adalah jalur perdagangan bagi para pedagang Nusantara. Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Inggris dan Belanda, Persia, Arab, Turki, Cina, Siam, India, dan Jepang. Barang yang diekspor Kerajaan Aceh yaitu rempah, lada, beras. Sementara itu, impor meliputi kain dari India, minyak wangi dari Timur Tengah, dan sutera dari Cina atau Jepang. Dalam perdagangan, kapal yang digunakan sangat aktif dalam perdagangan, bahkan pelayaran yang dilakukan sangat jauh yaitu sampai di daerah Laut Merah. Yaitu letak Kerajaan Aceh Darussalam, sangat strategis, yakni di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional. Pada masa itu, Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami masa kejayaan dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari letak Kerajaan Aceh yang sangat strategis. Kerajaan Aceh sebagai pusat perdagangan membuat perdagangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam bidang ini membuat persaingan muncul dengan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Sosial budaya Kerajaan Aceh Darussalam. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya seperti istana,
dalam Daruddonya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selain istana, beberapa peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang seperti Masjid Tua Indrapuri, Banten Indraputra, Gunungan, Pintu Kop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Agama Kerajaan Aceh Darussalam. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan ini disebabkan karena terjadi hubungan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dalam menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Contohnya, seperti karangan Risalah Masaliyah Muttaqin lil Ikhwatil Muqtadi yang diterbitkan oleh Syekh Daud Rami. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Rani yang setidaknya telah menulis sebanyak 27 kitab dalam bahasa Arab dan Melayu. Karyanya yang paling populer yaitu Sirathah Mustaqim. Selanjutnya, kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Sultan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1607 sampai 1636. Saat ia memerintah, Kerajaan Aceh berhasil mengalami peningkatan di beberapa aspek, yaitu meliputi bidang ekonomi, politik, hubungan internasional, perdagangan, militer, dan perkembangan agama Islam. Selain itu, Aceh juga berhasil mendesak kedudukan Portugis di wilayah Selat Malaka akibat perkembangan yang berlangsung saat dipimpin oleh Iskandar Muda. Dalam pemerintahannya, Sultan Iskandar memperluas wilayah internasionalnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditas ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran masyarakat Kerajaan Aceh. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedan tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan penghasil timah. Bahkan di masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mampu menyerang kedudukan Kerajaan Johor dan Melayu hingga Singapura tahun 1613 dan 1615. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kejayaan bisa dilihat dari politik luar negeri Kerajaan Aceh. Ia berhasil melakukan hubungan politik dengan bangsa Inggris, Turki, Belanda, dan Perancis. Iskandar Muda pernah mengirim utusan menuju ke Turki dengan membawa hadiah berupa lada 1 karung. Langkah yang dilakukan tersebut kemudian dibalas dengan diberikannya bantuan militer berupa tentara dan sebuah meriam. Sementara itu, kemajuan yang berhasil pada bidang agama adalah Kerajaan Aceh berhasil melahirkan ulama yang cukup ternama. Karangan para ulama dijadikan rujukan, contohnya ulama Hamzah Pansuri dan bukunya. Selanjutnya, kejayaan dalam bidang ekonomi. Kerajaan melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan bangsa lain seperti Arab, Turki, Mesir, India, Inggris, Prancis, Jepang, dan Cina. Komoditas yang diimpor secara lengkap yang terdapat pada kitab adat Aceh meliputi anggur, beras, gula, sekar, lumat, kurma, guci, timah, tekstil, katun, besi, batik, kertas, kipas, dan opium. Sementara komoditas ekspornya yaitu lada, timah, saapan, damar, kayu, cendana, gandarukan, obat-obatan, getah, perca, dan damar. Di bawah kendali Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh berlangsung dengan lancar, tentram, dan aman. Kerajaan Aceh memiliki titik sebagai pusat ekonomi, yaitu daerah pelabuhan yang terdapat di pantai timur, barat, sampai selatan. Pusat perekonomian ini membuat Kerajaan Aceh menjadi kaya rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Selanjutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa keruntuhan yang disebabkan oleh
Pertama, kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Setelah kematian tersebut, tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan Aceh Darussalam yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani, pada tahun 1637 sampai 1641, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Bahkan setelah Iskandar Thani kemunduran sangat terasa pada kerajaan ini. Yang kedua yaitu munculnya pertikaian yang terjadi di kerajaan Aceh yang terus-menerus antara golongan ulama dan bangsawan, membuat kerajaan ini semakin melemah. Pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan, yaitu antara aliran Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Yang ketiga yaitu daerah kekuasaan kerajaan Aceh yang semakin sedikit. Hal ini karena daerah seperti Johor, Pahang, Siak, dan Minangkabau melepaskan diri. Daerah yang memisahkan diri kemudian menjadi kerajaan yang merdeka dari kekuasaan Aceh. Kemerdekaan tersebut juga ada yang berhasil dilakukan dengan bantuan asing dengan motif perdagangan. Selama kurang lebih 4 abad, kerajaan Aceh berkuasa akhirnya mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20 karena berhasil dikuasai oleh bangsa Belanda. Yaitu raja-raja dalam kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Alhi Muhayyad memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. 2. Sultan Sahaluddin memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. 3. Sultan Alauddin Hidayat Syekh Al-Har memerintahkan kerajaan Aceh pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Akhir yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kesimpulan historis. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh termasuk dalam 5 kerajaan terbesar di dunia. Langkah utama yang ditempuh Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan adalah dengan membangun angkatan perang. Sultan Iskandar Muda pernah menaklukkan Delhi, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, dan Nias sejak tahun 1612 hingga 1625. Selain itu, pembangunan perekonomian kerajaan Sukta sangat memperhatikan tanaman peraturan perekonomian kerajaan. Ia juga pernah melakukan reformasi perdagangan kebijakan menaikkan cukai ekspor. Untuk memperbaiki aib rakyatnya, Sultan Iskandar Muda juga meletakkan dasar-dasar politik di luar negeri. Selanjutnya yaitu kesimpulan pedagogis. Dalam kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan barat Sumatera ini. Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh. Pengurus Islam yang sangat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak diantaranya yang berasal dari Aceh. Salah satu fenomena yang menarik adalah seringnya datang para guru intelektual dari luar negeri yang kemudian berkarir di sana. Hingga saat ini, Aceh menyandangkan status daerah istimewa di Indonesia dikarenakan latar belakang kesejahteraannya.